Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Zulfikar Prasetyo Rohadi dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem terdistribusi dengan tema software again. Software again adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendeklarasikan tugas secara sendiri. Selanjutnya, software again nanti disebut again saja agar bisa memiliki ide sendiri mengenai bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan tentu atau agenda tersendiri. Again yang tidak berpindah ke host lain disebut station again. Karakteristik dan atribut software again untuk memperdalam pemahaman tentang software again, fungsi, peran dan perbedaan mendasar dikaitkan software program yang ada. Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa atribut dan karakteristik yang dimiliki oleh software again. Tentu tidak semua karakter dan atribut terangkum dalam satu agen. Pada hakikatnya, daftar karakteristik dan atribut di bawah adalah merupakan hasil survei dari karakteristik yang dimiliki oleh agen-agen yang ada pada saat ini. Autonomi adalah agen yang dapat melakukan tugas secara sendiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain ataupun oleh lingkungan environment untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara sendiri. Agen harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Dan satu hal penting lagi yang mendukung autonomi adalah masalah inteligensi atau intelligence dari agen. Inteligensi, reason, dan learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu integrasi. Dalam koneksi integrasi ada 3 komponen yang harus dimiliki. Internal knowledge, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Berikutnya, mobil dan stasioner. Khusus untuk mobil again, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dimiliki, yaitu mobilitas. Kebalikan dari hal tersebut adalah gen. Maksud saya adalah station again. Bagaimana juga kedua tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agen lain. Delegation, sesuatu dengan namanya dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang dipentingkan oleh user. Fenomena pendeklarasian, maksud saya pendelegasian, delegation, ini adalah karakter utama suatu program disebut agen. Reactivity,
Karakter gen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan atau environment. Lingkungan itu bisa mencakup agen lain, user, adanya informasi dari luar, dan sebagainya. Productivity dan goal orient. Sifat productivity boleh dikata adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agen tidak hanya ditunjukkan bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Untuk itu, agen harus didesain memiliki 7 goal yang jelas dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya. Goal orientation, communication dan coordination capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi agen system atau MES. Bagaimana juga untuk bisa berkoordinasi dengan agen lain dalam menjalankan tugas, perlu bahasa standar untuk berkomunikasi. Tim Fin dan Yenis Lebron adalah peneliti software agen yang banyak berkecimpung dalam riset mengenai bahasa dan protokol komunikasi antar agen. Salah satu produk mereka adalah Knowledge Query dan Manipulation Language atau KHML. Kemudian masih berhubungan dengan ini, komunikasi agen adalah Knowledge Interchange Form atau KIV. Bahasa pemrograman yang dipakai untuk tahap implementasi dari software agen sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi agen sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa peneliti memberikan petunjuk tentang bagaimana karakteristik bahasa pemrograman yang sebaiknya dipakai. Knebel tahun 1995, Brink et al. Pada tahun 1998, diantaranya yaitu objek orientasi karena agen adalah berhubungan dengan objek. Bahkan beberapa peneliti menganggap agen adalah objek yang aktif, maka juga agen harus diimplementasikan ke dalam pemrograman yang berorientasi objek atau object orientation program language. Platform independent seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya, banyak agen hidup dan berjalan di berbagai lingkungan, sehingga independent bahasa pemrograman yang dipakai untuk implementasi adalah yang terlepas dari platform. Atau dengan kata lain, program tersebut harus bisa dijalankan di platform apapun atau platform independen. Communication capability pada saat berinteraksi dengan agen lain dalam suatu lingkungan jaringan atau network environment
diperlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara fisik, sehingga diperlukan bahasa pemrograman yang dapat mensupport pemrograman yang berbasis network dan komunikasi. Security, faktor keamanan atau security adalah faktor yang sangat penting dalam memilih bahasa pemrograman untuk implementasi software agen. Terutama untuk mobil agen, diperlukan bahasa pemrograman yang mensupport level-level keamanan yang bisa membuat agen bergerak dengan aman. Kemudian kode manipulation. Beberapa aplikasi software agen memerlukan manipulasi kode program secara runtime, sehingga diperlukan bahasa pemrograman untuk software agen yang dapat menangani masalah runtime tersebut. Dari karakteristik di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman yang layak untuk mengimplementasikan software agen adalah sebagai berikut, yaitu Java, TypeScript, TCL atau TK, Shell TCL, agen TCL. Berikutnya riset dan aplikasi software agen. Ada dua jenis dari server tentang riset dan aplikasi software agen. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana teknologi agen sudah diimplementasikan dengan memberikan pointer berupa contoh aplikasi sistem yang sudah ada. Yang kedua adalah untuk memberikan gambaran ke depan masalah-masalah apa yang sudah dan belum terpecahkan dan membuka peluang untuk mencoba mengimplementasikan teknologi agen ke masalah baru yang timbul. Nah, mungkin begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.